Oke, jadi hari ini gue sudah nyampe di daerah pasar kota ya, daerah Pondok Gede, dan kali ini gue akan ngedatengin grand openingnya usaha kuliner punyanya Bobon Santoso. Jadi dia buka restoran dengan nama Kuali Merah Putih, dan kalau dilihat itu di bawah tulisannya ada tulisannya ayam serundeng dan soto Betawi. Berarti dia menjual menu utamanya itu ayam serundeng dan soto Betawi. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk dalam. Jujur aja gue nggak tahu konsepnya seperti apa. Nanti kita tanya-tanya tentunya sama Bobon atau ada Neng Eli, dan kita cobain seberapa enak rumah makan Kuali Merah Putih ini. Dan itu rame-rame, kayaknya Bobon lagi masak besar tuh di situ tuh. Yuk kita lihat yuk. Lu udah kelar? Udah. Ini cepet banget. Hah? Cepet banget. Ya, cepet lah. Menghindari macet bro. Wah, kurang aja, udah kelar tuh guys. Kirain dari Thailand. Hah? Kirain dari Thailand. Kabun kau. Dia sama-sama KKL tapi nggak ketemu. Hah? Sama-sama KKL tapi nggak ketemu. Lu yang nggak bales. Lu nggak balas? Lu kan nge-DM. Lu balesnya ke WA. Nggak lihat. Tahu ah. Dah. Itu Kuali Merah Putihnya. Nih. Eli. Congratulations. Thank you udah mau datang. Mantap. Ini Kuali Merah Putih. Kuali Merah Putih dan sampingnya ada Cagia. Cagia. Jadi ini sebenarnya punya siapa, Li? Punya nih kok gini dulu. Ini apa? Ini apa nih? Harus ditebus. Tebus. Tebus aku Cagia. Belum, Kuali Merah Putihnya nggak ada? Oh, ada di dalam. Nggak perlu voucher dia. Ini Bobon lagi ini masak besar. Masak besar. Masak besar. Aku nanya-nanya sama siapa nih ntar? Oh, Bobon. Oh, Bobon. Ini Cagia dulu deh. Cagia itu apa? Cagia sama Kuali Merah Putih. Jadi dua-duanya punya Bobon atau salah satu punya kamu? Bobon aku sama Ko Bobon juga. Cagia sendiri. Kalau Cagia itu apa? Cagia minuman kekinian yang dikemas, tapi pakai dengan konsep yang keliling, jualan keliling. Oh gitu. Jualan keliling tapi ada tempatnya ya? Ada tempatnya. Masih butuh ini nggak yang Apanya? ngendarain sepeda? Saya butuh investor. Teman saya bisa nih. Saya butuh investor. Kayaknya Lebih cocok gue ya. Itu. Oke, saya ambil sepeda dulu, Pak. Bercanda ya. Ya udah, jadi nanti aku cobain Kuali Merah Putihnya. Boleh. Sama Kuali Merah Putih ini singkat aja, Kuali Merah Putih menu utamanya itu apa sih? Ayam serundeng dan soto. Oh, sesuai dengan namanya itu ya. Ya udah, ntar lebih lanjut lagi, ntar kita tanya-tanya sama Ko Bobon nih. Iya. Thank you Elis, sukses terus. Thank you, Koko. Mantap. Thank you. Ko, gue mau nanya dong. Oke. Ini apa restoran Kuali Merah Putih? Jadi konsepnya apa sih? Jualan apa sih? Sebenarnya kalau untuk jualannya sendiri masakan Nusantara. Masakan Ya Nusantara. karena nggak mungkin Kuali Merah Putih totonya jualannya spaghetti gitu. Itu bener-bener colongan ya. Iya, colongan langsung aja. Langsung aja. harusnya ya kita jadi memang masakan Nusantara ya. Boleh dibilang kayak agak penyet-penyetan juga, agak juga mirip dengan kayak tempong-tempongan juga. Iya, Ada temong-temongan siap. Sambelnya ada. sambelnya. Jadi supaya mudah diterima lah ya. Jadi kita nggak aneh-aneh, nggak terlalu unik-unik gimana, supaya mudah diterima aja sama masyarakat tentunya. Yang penting kita main di rasa. Dan ada soto Betawinya kok. Dan ada soto Betawinya, ayam serundengnya juga. Resep siapa kok? Resepnya semua hampir semuanya dari Eli, dari adik gua ya. Nah, gua Karena kalau gue ini biasanya resepnya masak besar. Oh iya, Nah, benar. Jadi kalau untuk di porsi kecil itu biasanya beda tangan. Iya. Jadi seberapa besar seorang Bobon Santoso terlibat di Kuali Merah Putih ini? Kan kepemilikan bersama berarti sama keluarga sama ade ya? Ya. Apa nih kok? 50-50 lah, 50%. Berarti sama-sama terus menjaga kualitas barang, Siap. servis gitu. Ini Karena gini Yudo, karena nggak mungkin gua sendiri di sini ya. Pasti. Karena gue butuh bantuan Benar. dari keluarga, dari adek. Benar. Karena apalagi kalau misalnya misi gua masih lanjut ke Papua, mengharuskan gua pergi dan lama. Takutnya ini nggak ke maintenance kayak gitu. Gue selalu sama lu lebih memilih partnernya keluarga dibandingkan partnernya orang lain. Benar. Gue pernah kok partner orang lain. Iya, tapi Dan ditipu gue. Gua nggak tahu buka. Dulu gue sempat buka Sego Akhirat. Ingat kan? Di Bali, di Surabaya. Jadi gue punya partner, salah satunya itu dari 4 orang, salah satunya itu nggak bener.
Jadi melanggar perjanjian yang ada. Jadi akhirnya daripada kita pusing, dan ini kan semua temenan nih. Daripada ribut gara-gara bisnis, ya udah kita sepakat tutup sebuah akhirat. Mendingan berteman aja nggak usah berbisnis. Iya. Benar. Jadi banyak temen itu belum tentu cocok buat berbisnis ya. Setuju. Itu harga belajar berarti ya kok ya. Siap. Dan lu rela-relain sampai pindah dari Bali ke Jakarta untuk ini? Salah satunya untuk ini juga. Oh, tapi ada hal lain juga dong yang membuat lu keputusan lu pindah Jakarta. Tadinya gue mau dipanggil jadi menteri sih tadi. Oh, amin. Tapi nggak jadi. Sekarang ya nggak jadi, bercandaan. Siapa tahu ada kementerian masak besar. Harusnya. Ini badan gizi ya, Badan gizi bener. Supnya badan gizi Sabtus. Oh, ini berarti rencana lo ke depan setahun 2 tahun ke depan Kuali Merah Putih ini pengen ada berapa cabang di Jakarta dulu deh. Kita nggak usah Jabodetabek, sorry. Sebenarnya gue nggak muluk-muluk, gue nggak pengen kayak belajar dari pengalaman sebelumnya kayak harus cepet-cepet buka cabang sebanyak mungkin nih. Gue lebih memprioritaskan bagaimana kita mengolah, menjaga brand ini supaya tetap bisa eksis. Amin. Jadi nggak mesti harus setahun 20 atau 10. Gue rasa sih kalau untuk Jakarta 2 atau 3 pun sudah cukup, dan kita nggak menargetkan harus kayak franchise ke depan kayak gitu, nggak perlu. Dan semuanya pasti sebesar ini ya. Siap, supaya tentunya tujuan seperti itu supaya kita bisa menjaga kualitasnya. Dan banyak orang juga tertampung. Siap. Satu hal kok yang penting, lu kan udah mualaf nih. Halal gak ini? Halal. Makanannya halal? Halal. 100%? 100% halal. Amin. Gue terakhir dari gue bilang apa? Karena kita semua tahu nih banyak yang ikutan masak besar kayak gini. Tips masak besar supaya tetap lancar dan kondusif, semua orang happy, apa sih kok? Tips masak besar dari lo deh. Simple sih ya, supaya semua orang happy, tentunya masak dengan hati. Oke. Jadi kebanyakan nih masak cuma buat konten, tapi nggak memikirkan hasil akhirnya. Misalnya dari segi rasa, dari segi masyarakat yang hadir, terus bagaimana dinamika di lapangan, bagaimana menenangkan orang-orang yang hadir juga. Jadi menurut gua sih memang harus masak dengan hati. Yes, Itu dia. mantap. Kalau udah pakai hati bisa dijaga semuanya, kualitasnya, kondusivitasnya dan lain-lain. Jadi semua happy dan aman. Aman. Pakai hati ya, nggak hanya sekedar konten nih. Iya. Itu yang terpenting. Mantap. Respect Bobon. Oke, sukses terus Ko Bobon. Terima kasih. Mantap. Selamat menikmati. Kasih masukan kalau ada yang kurang-kurang karena masih baru juga. Oke, jadi Bobon lagi masak besar. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Kita cobain Kuali Merah Putih. Ini besar banget sih restorannya. Ini outdoornya, mejanya banyak ya. Kita masuk ke dalam ya. Itu ada Yudo, ada Empin, ada Chef Patrick. Tuh. Oh, ini ruangan AC-nya. Oke. Oh, ini menunya ya. Menunya, Li. Oh, nih soto Betawi, ayam goreng serundeng, bebek, ada bebek, cumi, udang segala ya. Range harganya kisaran berapa sih, Li? Ini ada sampai 60. 60.000 paling mahal apa? Paket udang goreng. Udang terus ada bebek juga. Oh, oke. Tapi untuk rata-rata harganya 30, ada yang 30 ribuan ya. Betul. Oke. Oke banget sih. Terjangkau. Cobain kok, cobain. Oke, aku pesen. Kamu udah pernah cobain serundeng sama soto Betawi? Sebenarnya kan ini resep yang di Bali itu ya, dibawa ke Jakarta, dan itu enak banget. Jadi kalau kalian mau cobain masakan Eli, nggak usah jauh-jauh ke Bali, nggak usah jauh-jauh ke mana, ke Luksotik, Iya, dibilang. bisa ke sini. Nah, tapi kita cobain nih, sama apa enggak? Semoga ya kok ya. Masih sama lah orang chefnya dia. Oke, kita pesan yuk. Yuk. Ini sambil nunggu makanan gue datang, kayaknya gue tertarik banget untuk nyobain masakannya Bobon pas lagi masak besar. Ini kebetulan dia lagi masak soto Betawi. Semoga gue boleh cobain ya. Ntar kita review. Enak gak nih? Masak besarnya itu enak. Sebenarnya enak gak sih gitu? Layak gak sih untuk masyarakat umum? Harusnya layak sih. Kita cobain yuk. Gue boleh cobain nggak? Boleh dong. Buat konten. Ayo. Boleh yuk. Ayo, silakan. Cobain nih sensasinya. Nah, cobain. selama ini gue nonton di YouTube nih. Gue pengen rasain masakan besar lu tuh enak apa enggak? Enak dong. Layak cobain. apa enggak? Oke. Boleh dong? Cobain berbaginya, Oh, ini berbagi. Nih, ini berapa sendok nih kok? 1 sendok aja. 1 sendok aja. Keluarganya lagi rame. Nah, sorry. Silakan. Nih. Lagi. Oke. Wih, seru ya. Masaknya ini masak berapa lama kok? Ini masaknya tadi sebentar karena udah kita matangin dulu. Oh, Ayo, silakan. sini, deketan dong. Wow, Bisa ditambah lagi. sip. Ya, oke.
Oke. Mau coba? Gue pengen coba kok. Mau cobain? Iya. Maaf. Iya. Sip. Dikit aja kok, dikit. Nah, oke. Makasih kok. Kita cobain ya guys. Ini soto Betawi hasil masak besar dari Kobobon. Mantap. Ini daging sapi ya? Hijau. Ono. Gimana kok rasanya kok? Enak. Enak ya? Enak. Best. Enak. Mau coba nggak? Tinggal dikit. Nih bocil aja nih bocil. Disuapin. Panas. Tiup dulu, tiup. Enak. Makan. Mau coba? Mau. Ayo, merah. Panas, Bu. Tiup dulu. Enak. Berarti beneran ya masaknya ya, nggak ngasal ya. Mantap kok. Enak. Beneran? Bener. Nggak ngasal loh. Selama ini Tapi kebakar nih. emang bener. Best. No matter how hard you try, you cannot push me out, so just listen. I've been thinking of you since you broke it and moved to LA. And no matter how hard I try, I cannot get you out of my system. I know we both. Oke, makanan gue sudah datang guys. Ini gue pesen nggak gitu banyak sih. Gue pesen nasi sama ayam serundeng. Terus ada sebenarnya tadi gue pesen si cuminya doang. Cuman ya udahlah dikasih yang paketan is oke. Ini cumi. Terus ada pete juga. 3 jenis sambal. Ini ada sambal bawang, sambal pecak, sama sambal dadak. Seharusnya seperti itu. Nah, terus ini ada soto Betawi. Dan ini look soto Betawinya sih mirip banget sama kayak yang di Bali ya. Yang di look sotik filet itu. Oke, pertama kita langsung aja makan si ayamnya, ayam serundeng. Nah, ini biar nggak ribet, si cuminya kita pindahin ke sini aja ya. Biar jadi satu piring. Oh, cuminya pakai cumi basah dia. Oke, kita langsung guys. Ini sebelum gua kasih sambal apapun ya, kita cobain ayamnya. Langsung, mari kita makan. Wah, berbumbu banget ya. Sangat-sangat berbumbu, gurihnya mantep. Tuh, bumbunya nyerap tuh guys. Teksturnya terlihat empuk. Sekarang gue pengen cobain pakai si sambal bawangnya. Sambal bawang, pakai nasi. Langsung. Mari kita makan. Oh gila sambal bawangnya. Pedes banget. Pete. Lupa. Sambal bawangnya pedes banget guys. Pedes, aroma bawangnya keluar. Dan ini cuminya. Dia pakai cumi basah ya, jadi nggak asin. Terus teksturnya masih seger banget, garing. Wow. Sekarang gue pengen cobain sambal dadaknya. Sambal dadaknya guys. Kita pakai cumi, terus pakai si pete. Petenya gemoy-gemoy ya, seger-seger. Langsung, mari kita makan. Wah, ini pedesnya pedes seger guys. Kayak sambal tempong dia, seger. Misalnya dia sambal mentah gitu. Wah. Untuk tingkat kepedesan, sebenarnya untuk apa ya? Kalau sambal si bawang itu pas langsung masuk langsung berasa banget pedesnya. Kalau ini tipe-tipe yang pedesnya naiknya pelan-pelan, tapi pedes banget. Jadi pengen tipe-tipe boros nasi nih, pedesnya bikin boros nasi.
Sekarang ke sambal pecaknya. Wah, gue suka banget sih sama cuminya. Cuminya tebal-tebal, tapi fresh gitu, garing. Perfect. Gila. Ini sambal pecaknya. Ini tiga sambalnya pedes banget sih. Luar biasa. Wah, gue suka banget sama taunya. Taunya dia pakai tahu Cina ya, lembut banget. Tahu sutra. Ini ayam serundengnya sama cuminya perfect. Kita lanjut ke sotonya ya. Oke, soto betawinya. Ini dagingnya daging sapi, terus isiannya ada tomat dan ada kentang. Kentangnya ini digoreng tuh. Nah, kita pakai nasi ya. Nasinya bekas yang cumi tadi. Kita buat soto aja nggak apa-apa. Sebelum pakai nasi kita coba kuahnya dulu ya. So creamy. Creamy-nya gila sih. Sama seperti yang di Bali, ini gue harus akuin creamy-nya, ini yang bikin gue suka adalah tingkat ke-creamy-annya tuh kentalnya kental banget. Dagingnya juga empuk. Sekarang kita pakai nasi guys. Ini nggak usah gua kasih tambah-tambah atau gua racik apapun, udah enak banget. Isiannya juga banyak ya. Soto Betawi di kuali merah putih. Ini gua akuin aja dari si ayam serundeng, terus tadi cuminya sama soto Betawinya. Gua akuin. Oh plus soto Betawi yang dimasak besar Kobobon itu beneran enak. Gua nggak bohong ya. Itu nggak hanya sekedar gimmick, nggak hanya sekedar konten. Emang gua akuin Bobon masaknya pakai hati banget, nggak sembarangan. Untuk cita rasanya, kualitasnya oke banget. Mantra dan no play. Sukses terus Kobobon. Eli, mantap. No play. Nggak main-main dia buatnya. Oke lah ya. Pokoknya udah gue review semuanya. Walaupun nggak semua menu gue coba, tapi menurut gue ini sudah sangat-sangat mewakili banget. Karena emang basically dia mengandalkan si ayam serundeng sama si soto betawinya. Ini worth to try banget. Kalian yang mau cobain bisa langsung sini ke daerah Pondok Gede ya. Ke pasar apa tadi namanya? Pasar Kota, area Pasar Kota. Sebenarnya di area Pasar Kota ini banyak tempat makan juga ya. Cuman di pojokan ini ada restoran Kuali Merah Putih. Nah, abis ini gue pengen cobain minuman Eli. Namanya apa tadi? Cagia. Tuh, namanya Cagia. Ntar kita samperin. Ntar ya, habisin dulu ya. Oke, jadi habis makan Kuali Merah Putih, lu udah makan juga? Udah. Sekarang gue pengen coba Cagia. Lu udah coba Cagia? Udah coba tadi awal-awal. Nah, sambil, ini kan brandnya Eli ya? Ya, betul. Sambil nanya-nanya, Li. Boleh. Jadi Cagia ini konsepnya emang motoran ya? Motoran, benar. Sama Biar ada outletnya. betul ada outletnya dan kita pakai motor biar si drivernya aman, sama bisa lebih jauh. Dan ini bisa dibeli di outlet juga? Bisa di outlet. Oke. Bisa. Motornya ini konsepnya lu partneran atau gimana? Atau punya lu semua? Enggak, Sendiri? brand sendiri. Tapi ke depannya ada? Kalau motornya tuh orang-orangnya si motor ini dia udah punya hak milik atau gimana gitu? Iya. Oh, enggak, dari kita. Dari kita? Dari Cagia sendiri. Tapi untuk ke depannya gimana? Apakah lu bisa bermitra? Maksudnya ada yang punya motor nih, punya modal motor, lu mau buka Cagia bisa nggak? Mungkin lebih ke open investment ya. Open investment. Iya. Ada ini ya, keterlibatan dari pihak luar ya. Betul. Open investmentnya itu lebih ke apa nih? Nah, ke outlet juga ataukah invest di Motor? Iya. atau gimana? Invest ke Cagianya. Oh. Rencananya begitu. Nah, oke. Nah, ini totally sekarang udah 15 motor. Iya, untuk Ini hari bakal muternya ke daerah mana? Kemana paling jauh? Nah, karena kita kan pertama outletnya di Pondok Gede Bekasi, mungkin akan lebih banyak di daerah sini, tapi tergantung drivernya, dia bakal bisa jauh sampai mana. Oh, jadi nggak menutup kemungkinan bisa ke Pluit dong? Bisa. Sebenarnya juga itu kan di dalam motornya tuh ada agak sejuk ya, jadi Iya. bisa simpan agak lama, seharian masih aman ya. Iya. Dan kita kan bikin produksi sendiri es batunya. Jadi itu benar-benar udah terukur lama, tahan lama. Kalau misalnya ada Kuali Merah Putih akan selalu ada Cagia, apakah gimana? Cagia nanti bisa berdiri sendiri kemana-mana atau gimana? Awalnya sih angan-angannya sih pengennya begitu. Jadi ada di mana ada Kuali Merah Putih, di sampingnya ada Cagia. Kita langsung sana yuk. Yuk. Sambil jalan yuk, Li, sambil ngomong. Oke.
Jadi konsepnya ini Cage itu menjual minumannya minuman seperti apa sih, Li? Jadi gini, kalau biasanya kan di luaran sana minumannya itu kopi. Kalau perempuan-perempuan kan belum tentu bisa minum kopi. Jadi aku kayak, ya aku pengen maksudnya teh-teh, terus itu minuman-minuman yang segar yang ada di minuman kelilingnya Cagia gitu. Aku tadi ngobrol-ngobrol sama partner kamu kayaknya. Ini tuh sebenarnya bahannya impor ya, si olongnya itu. Si Osmanthus. Jadi kita ada satu menu. Osmanthus apa itu? Osmanthus Lihat itu aja langsung. bunga. Nah, di sini Cagia. Nah, Oh, ini Cagia. Cagianya aku banyak sekali. Gimana nih? Cage. Cute banget. Cagia. Jadi ini untuk sementara ada berapa varian yang bisa dijual pakai sepeda? Ya, untuk Ada sementara kita ada 6 menu yang dimana ada Osmanthus Oolong Milk Tea, terus itu ada coklat klasik, ada Passion Lychee Tea, ada Thai Tea, dan 2 macam kopi. Paling mahal Osmanthus itu. Betul. Kenapa? Karena tadi diimpor itu bahannya. Betul. Jadi Oke, oke. Osmanthus itu bunga. Oke. Bunga yang ada setahun sekali munculnya. Iya, di daerah China, Taiwan, dan itu wangi banget. Itu bukan cuma wangi, tapi manfaatnya banyak untuk kecantikan dan segala macam. Bener-bener itu atau essence-nya aja? No, beneran. Akan Bisa susah disidak. akan susah nggak untuk dicari karena itu tumbuhnya setahun sekali? Stok akan aman nggak kira-kira? Nah, itu dia. Nah itu, kita juga udah sebelum kita melaunchingkan menu ini, kita make sure dulu, dan kita juga ada tim yang di sana untuk selalu stok selalu ada. Oh, oke. Kayak gimana sih sekarang konsepnya seperti apa sih? Jadi ini udah di gelas-gelasin nih berarti? Betul. Itu udah di cup kayak gini. Ya. Terus nanti dikasih es batu. Ya. Tinggal Udah. ditambah sama tutupnya mana tutup? Oh di sini Tutupnya sebelah sana. Oh, Iya. tutupnya. Oh, minum. Tinggal Jadi tutup. ready to drink, bisa ditutup, bisa dibuka. Maaf, pintar. Aku minta bikinin itu dong, si Osmanthus itu. Osmanthus Cagia. 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 Cagia semangat. Cute banget sih. Arti dalam bahasa Korea itu kesayangan. Sayang. Ini ukurannya udah beda-beda ya? Beda, kalau kopi lebih mini size. Oh, yang mini size itu yang mana? Kopi doang? Kopi 2 macam. Yang lain yang Oke. gede. Tuh, jadi emang udah di cup-cup gitu, Iya. tinggal dikasih es batu. Ya, mempermudah cagia-cagianya aku untuk jualan. Berarti menu andalan lu selain si Osmanthus ini apa? Osmanthus sama Passion Lychee Tea. Passion Lychee Tea. Yang dimana passionnya itu markisanya kita buah asli. Wow. Markisa asli dan kita datangkan dari Medan. Oke, Markisa Medan ya. Yes. Karena partner orang Medan ya. Partner bisnis dan partner. In crime. Partner in crime bener. Coba aku Osmanthus. Pakai sedotan Cagia. Nggak usah grogi gitu dong. Sini, lihat kamera. Sini, masuk sini. Gimana? Cagia. Cute banget. Gue kalau tidak banget juga takut sih kalau Jadi kalau ada customer ngomong kayak gitu harus kayak gini. Iya. SOP. Sope. Banget. 15 unit motor yang akan keliling di sekitar Pondok Gede dan Iya. Bekasi. Mungkin sejauh ini ke Jakarta Timur juga masih bisa ya. Dan FYI kita juga udah bikin 15 lagi. Oh. Semoga. Ini aku coba nih. Osmanthus. Osmanthus. Lu udah coba belum? Soft dia, wangi, soft. Cuman karena ini kan olong ya. Olong. Dia olongnya nggak terlalu pahit. Nah, Nah, creamy, wangi. Yes. Wangi Tapi masih ada tehnya. rada-rada pahit dikit ada. di akhir. Bitterness ada. Oke kok, aku mau coba yang satu lagi dong, Mas. Yang passion. Passion. Passion Lychee Tea. Iya. Enak, worth it banget 18.000 coy. Ini mengarahnya kalau tadi gua tanya-tanya sama partner lo, sekarang kan lagi viral sama minuman yang namanya Cake. Caji. Iya, Cake atau Caji lah. Iya, betul. Nah, itu kan versi mahalnya. Berarti ini versi murahnya. Iya. Emang Versi produknya sama? terjangkaunya. Mirip-mirip. Arahnya ke sana emang. Ini sebenarnya emang pas aku ke Cina, aku minum yang Osmanthus, aku kayak, ya enak banget. Aku setiap lihat Caji, aku pasti langsung minum Osmanthus. Makanya aku kayak terinspirasi. Tapi aku bikin yang semua orang harus cobain, semua orang harus tahu minuman enak ini. Wah, luar biasa. Sebenarnya gue masih pengen nanya soal kuali merah putih sih. Karena kan pas saya pengen kan sebenarnya dari Eli. Iya. Terus Eli juga yang jaga QC di dapurnya. Kenapa lo tawarin yang dijual di kuali merah putih itu ayam serundeng sama soto Betawi? Oke,
Jadi gini, ayam serundeng itu sebenarnya makanan kecil kita. Oke. Jadi mama tuh pintar banget masak. Pintar banget masak dan menu andalan dia itu ayam serundeng. Yang dimana untungnya aku suka masak, jadi aku selalu ngintelin dia pas masak, aku pegang nih cara masaknya. Makanya si Koko tuh dari dulu tuh si Koko bilang, ayolah kita bikin ayam serundeng, kita buka jualan ayam serundeng biar orang-orang tahu kelezatannya itu. Resep keluarga. Resep keluarga. Masakan yang sering dimasak Betul. sama mama. Sama soto Betawi juga. Soto Betawi kan waktu itu juga dibikin di Bali kali ya? Iya, betul. Itu enak banget. Sama tadi. Sama ya? Sama, krimi-kriminya. Enak. Ini aku mau coba yang passion apa tadi? Passion. Passion leci. Leci tea. Nih tadi dikasih Eli nih tuh. Iya, roasted bus. Untuk tamu. Ntar kalau lain kali ya beli gue. Buat duit. Pokoknya kalau misalnya nanti kita ke Bekasi, lihat Cagia pasti kita beli. Kita stop. Terjangkau lah. Ya, gitu pasti di situ. Cagia. Kali sukses selalu ya. Terima kasih kakak, terima Karena aku kasih mau coba Koko. passion juga. Ya udah. Jadi namanya ini yang Passion Leci Tea. Kita satu gelas berdua ya, romantis ya anjir. Cuman kalau misalnya kita minum barengan, pipi ketemu. Enak seger banget. Seger banget markisanya bold banget, gue suka. Pakai dia markisa asli katanya. Markisa asli dari Medan, bukan essence. Emang bener-bener markisa Medan. Mantap. Jadi kalau kalian yang mau cobain Cagia sama kuali merah putih, kalian bisa langsung sini. Titik dan info alamat lengkap ada di comment description. Yes. Oke? Gue juga mau closing. Sekian dulu vlog gua dan akhir kata guys, jangan lupa makan Cagia. Cagia.